Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi bab pertama, biologi kelas 3 semester ganjil kelas 12 dengan bab pertumbuhan dan perkembangan. Pada bab ini akan kita bahas ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Cuman kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan biasanya jarang keluar di UN, ya. Jadi mungkin ibu penekanannya pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada materi ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian macam pertumbuhan yakni pertumbuhan primer dan sekunder, kemudian berikutnya adalah perkecambahan, ini definisinya, kemudian gejalanya, perkembangan bakal biji dan bakal buah, mungkin kalian bisa melihat pada slide. Kemudian jenis-jenis perkecambahan, dan berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berdasarkan macamnya dibedakan menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer yang akan kita bahas adalah perkecambahan, terutama tipe-tipenya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal atau faktor dari luar meliputi nutrisi atau makanan, itu berasal biasanya dari pupuk, kemudian cahaya matahari, suhu lingkungan, kelembapan, gravitasi, pH tanah, media tumbuh. Kemudian faktor internal pada tumbuhan ini bisa berupa hormon dan gen. Nantinya hormon yang akan dibahas itu ada sitokinin, ada auksin, ada giberelin, ada asam absisat, asam traumalin, dan lain-lainnya. Kita masuk ke definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran. Dicontohkan misalnya ketika kalian menanam tanaman atau menanam dari biji, kemudian tumbuh yang tadinya berada 0 cm dari tanah, kemudian naik menjadi 5 cm, 10 cm. Atau contoh lain adalah ukuran tubuh kamu, Anda atau kalian dilahirkan ketika lahir 50 cm, kemudian setelah 1 tahun kemudian menjadi 55 cm. Atau bahkan sekarang 15 tahun yang akan datang kalian menjadi 170 cm. Kemudian contoh lain dari pertumbuhan adalah pertambahan volume. Ini pertambahan volume biasanya ditemukan pada ketika kita menaruh biji di tanah, ada kalanya awalnya biji itu kecil, atau misalnya kacang hijau kalian rendam dalam mangkok, itu dengan masuknya air volumenya akan bertambah. Kemudian pertumbuhan juga ditandai dengan pertambahan bobot atau berat tubuh. Misalnya ketika Anda lahir 2 atau 3 kg, 2 atau 3 kg lebih, kemudian sekarang kamu sudah menjadi 50 kg atau bahkan ada yang 80 kg. Kemudian pertumbuhan juga ditandai dengan jumlah sel, yang misalnya kalau pada hewan atau misalnya pada manusia pada umumnya yang tadinya sel itu berupa blastula yang hanya tersusun atas beberapa sel kemudian bertambah menjadi banyak, atau misalnya kalau pada daun yang awalnya sedikit kemudian daun itu menjadi melebar, bertambah banyak dan sebagainya. Pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh misalnya kalau kalian merendam bola bekel ke dalam minyak tanah, kemudian beberapa jam kemudian dia akan membesar, kemudian ketika diangkat dia menyusut kembali, itu dikatakan reversible, kembali seperti semula. Sementara pertumbuhan adalah gejala yang terjadi pada makhluk hidup. Atau dengan kata lain, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dari yang sedikit menjadi banyak, kemudian perbesaran sel dari yang tadinya kecil menjadi membesar. Proses pertumbuhan biasa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk.
Kemudian pertumbuhan dapat diukur atau dinyatakan secara kuantitatif, misalnya berapa senti, berapa kilo, berapa mili, bisa dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan biasanya diartikan sebagai proses menuju pendewasaan. Proses perkembangan ini berjalan sejajar dengan pertumbuhan, biasanya beriringan. Sebagai contoh, misalnya manusia dikatakan dewasa apabila dari mulai lahir begitu kemudian berlanjut menjadi bisa bergerak, bisa mengangkat tangan, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa duduk, selanjutnya bisa berbicara dan berlari. Itu adalah proses perkembangan. Bagaimana dengan yang disebut dengan perkembangan pada tumbuhan? Tumbuhan dikatakan berkembang apabila organ kelaminnya, terutama dia sudah menghasilkan bunga, dan bunga itu sudah ada benang sari maupun putik. Itu dikatakan sudah berkembang dan sudah aktif. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Artinya tidak bisa dinyatakan dengan sentimeter, kemudian dia baru bisa bicara berapa kata, bisa tengkurap, bisa duduk, bisa melebar daunnya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan perkembangan. Artinya perkembangan ini bersifat kualitatif dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Biasanya dinyatakan dengan kalimat. Kita lanjut ke macam pertumbuhan. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem primer. Ini kamu ingat kembali pada materi kelas 2, pada materi jaringan tumbuhan, ada jaringan meristem primer, ada jaringan meristem sekunder. Kalau jaringan meristem primer ini biasanya ada yang disebut dengan meristem apikal, meristem interkalar, maupun meristem lateral. Pertumbuhan yang terjadi pada bagian baik itu apikal, lateral maupun interkalar pada tumbuhan, misalnya di ujung akar atau ujung batang, kemudian bisa juga terjadi di antara ruas batang, atau bisa juga terjadi di antara ketiak daun, atau yang biasanya akan muncul daun. Pertumbuhan primer ini terjadi pada titik tumbuh, biasanya terjadi di ujung. Kamu ingat kembali, pertumbuhan primer biasanya sifatnya adalah vertikal. Jadi pertumbuhannya, kalau itu akar, dia akan tumbuh menembus bumi semakin panjang. Kalau itu batang, dia akan mengarah ke arah datangnya cahaya. Titik tumbuh primer adalah titik tumbuh yang terdapat pada ujung akar atau ujung batang. Pertumbuhan titik tumbuh primer ini akan menyebabkan tumbuhan menjadi memanjang atau meninggi, misalnya yang tadinya dari 0 cm kemudian menjadi 15 cm, atau bahkan kalau kita lihat mungkin tumbuhan ada yang sampai 15 meter tingginya. Itu pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang terjadi selama fase embrio pada tumbuhan misalnya berupa perkecambahan. Nah, perkecambahan ini merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan primer. Kamu perhatikan gambar, ini tipe perkecambahan, misalnya pada tumbuhan apa nih? Kacang. Kemudian kalau yang di tengah ini visualisasi dari pertumbuhan akar maupun batang. Pada tumbuhan ini akar, ya, irisan membujur batang tanaman. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah pertumbuhan sekunder. Kita lanjut ke pertumbuhan sekunder tadi yang ada di gambar pada slide sebelumnya yang paling kanan. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas pembelahan dari meristem sekunder. Kalau tadi pada pertumbuhan primer kita berbicara meristem primer, sedangkan pada pertumbuhan sekunder berada di meristem sekunder. Kamu perhatikan gambar penampang melintang batang maupun akar. Nah, pertumbuhan sekunder ini biasanya berakibat
membesarnya lingkar batang yang mengakibatkan kadang garis-garis yang menunjukkan adanya lingkaran tahun. Semakin lama pertumbuhan tanaman tersebut, pertumbuhan sekundernya, maka semakin besar lingkar batangnya. Bahkan kadangkala ada batang yang umurnya beratus-ratus tahun itu dipegang oleh satu orang dengan tangan merentang kemudian melingkari, itu tidak muat. Nah, itu contoh daripada pertumbuhan sekunder. Terbentuknya lingkaran tahun ini terjadi akibat kambium atau yang disebut dengan meristem sekunder yang membuat xilem, biasanya pertumbuhan xilem ke arah dalam dan pertumbuhan plum ke arah luar yang tidak sama sepanjang tahun. Artinya ketika musim kemarau biasanya pelingkar batang ini akan dormansi karena tidak tersedianya air, sedangkan pada saat musim penghujan akan kembali lagi kambium ini tumbuh. Bagian yang berperan dalam pertumbuhan sekunder ini adalah kambium dan kambium gambus. Kamu bisa perhatikan gambarnya, atau yang sering disebut dengan filogen. Ke arah dalam kambium akan membentuk xilem, ke arah luar akan membentuk phloem. Kita lanjut kepada poin subbab berikutnya adalah perkecambahan. Ketika kita berbicara perkecambahan, coba kalian ingat kembali ketika mungkin praktikum kamu dari SD, biasanya naruh kacang hijau di atas kapas, beberapa hari kemudian akan tumbuh, sebelumnya akan mekar dulu, setelah mekar nanti akan tumbuh daunnya, kemudian lama-kelamaan ada yang tumbuhnya batang itu pucat, ada juga yang segar dan bagus. Apa sih proses perkecambahan itu? Perkecambahan adalah proses pada biji yang terjadi secara bertahap dari proses fisika maupun kimia. Proses fisika yang dimaksud dalam perkecambahan adalah ketika kalian menaruh biji di atas kapas, ya, ketika praktikum dulu, atau ketika kalian membuang misalnya biji jeruk dibuang ke pinggiran jendela, kemudian biji itu jatuh ke tanah, biji yang semula ukurannya kecil, kemudian dengan adanya hujan, adanya air yang ada di dalam tanah itu akan terserap oleh kulit biji yang disebut prosesnya dinamakan imbibisi. Nah, imbibisi ini proses bertambah besarnya karena masuknya air ke dalam permukaan biji. Penyerapan air ini terjadi akibat dari pergerakan air dari potensial tinggi atau pada lingkungan, artinya di dalam tanah itu potensial airnya lebih banyak, kemudian masuk ke dalam kulit biji dengan potensial lebih rendah, sehingga biji itu akan mekar. Selain proses fisika, juga perkecambahan terjadi proses kimia. Apa sih yang dimaksud dengan proses kimia ini? Di mana proses ini mulai masuknya air saat masuk ke dalam biji, adanya enzim yang terdapat di dalam biji tersebut diaktifkan. Dengan masuknya air, biji ini akan berkembang dan kulitnya akan pecah. Air ini mengakibatkan embrio yang di dalamnya terdapat hormon giberelin, ini hormon internal yang dimiliki oleh setiap tumbuhan, di mana hormon tersebut akan mendorong aleuron atau lapisan tipis bagian luar dari endosperma biji yang menyebabkan sintesis dan pengeluaran enzim tersebut, sehingga kecambah itu menjadi berukuran besar, kemudian mekar, dan kadang diikuti dengan pertumbuhan plumula, pertumbuhan radikula atau calon batang dan calon akar. Perhatikan gambar perkembangan bakal biji dan bakal buah. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa kalau biji kita belah, itu di dalamnya ada kotiledon, ada plumula atau calon batang, radikula calon akar, dan ada endosperma yang biasanya sebagai cadangan makanan. Kalau misalnya kita perhatikan pada jagung, endosperma yang biasanya warnanya lebih kuning, lebih terang. Tuh. Perhatikan
gambar ini secara seksama. Kita lanjut ke jenis perkecambahan. Perkecambahan dibedakan menjadi dua, ada perkecambahan epigial dan ada perkecambahan hipogial. Untuk model perkecambahan kita akan lanjut ke video yang kedua.